Mana semuanya? Amal Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal mahmudatu falaha usulun wa furu'un wa muqaddimatun wa mutammimatun wa hiya arba'atu adrubin. Ammal mahmudatu, adapun ilmu yang disebut mahmudah, terpuji, falaha maka baginya usulun wa furu'un, ada yang disebut dengan ilmu usul, ada furu', ada muqaddimatun, ada mutammimatun. Wahia, dan bermula ia ilmu yang mahmudah, arba'atu adrubin, yaitu 4 bagian. Ad-darbul awal, bagian yang pertama, al-usulu, yaitu ilmu usul, ilmu pokok. Wahia, bermula ia ilmu yang pokok itu, arba'atun, yaitu 4. 1. Kitabullahi azza wa jalla, kitab Allah Al-Quran, wa sunnatu rasulihi, hadis-hadis Rasulullah, wa ijma'ul ummati, dan ijma' ulama, wa asarus sahabah, riwayat-riwayat sahabat. Ini disebut dengan usul, pokok dari semua ilmu, bersumberkan Al-Quran, bersumberkan hadis Nabi, bersumberkan ijma' ulama, dan asarus sahabah. Maka ketika kita mempelajari semua ilmu, maka ilmu yang kita pelajari ini salah atau tidaknya kembalikan ke sumbernya. Sumbernya apa? Lihat, adakah sumbernya di Quran? Adakah sumbernya di hadis? Adakah pokoknya di ijma' ulama? Adakah dia di dalam asarus sahabah? Apabila ilmu itu atau keterangan itu ada sumbernya Al-Quran, berarti ilmu ini benar. Apabila ilmu ini bersumberkan ada hadisnya, berarti benar. Ilmu ini secara langsung tidak bersumber dari Quran dan hadis, tetapi ada ijma' ulama, sumbernya adalah ijma'nya kesepakatan ulama, boleh itu menjadi sumber hukum. Di Quran tidak ada, di hadis secara langsung tidak ada. Kemudian tapi ada asarus sahabah, riwayat-riwayat sahabat, ini boleh menjadi sumber hukum, boleh menjadi pokok ilmu, maka ilmu tersebut benar. Berikut, wal ijma'u aslun, ijma' ulama ini menjadi dasar, menjadi sumber, menjadi pokok, min haitsu, dari segi innahu yadullu ala sunnah, bahwa itu sesuatu menunjukkan atas sunnah, bahwa aslun bidarajatis salisah, maka dia berkedudukan menjadi dasar dalam tingkatan yang ketiga.
Artinya hukum itu sumber utamanya yang pertama adalah Al-Quran, kemudian sumber pokok yang kedua adalah hadis Nabi, sumber pokok yang ketiga adalah ijma ulama. Wakadzal asar, demikian juga asar sahabah, fa innahu aidan yadullu ala sunnah. Maka bahwasanya asar sahabat, riwayat-riwayat sahabat itu menunjukkan sunnah. Lianna sahabata radhiyallahu anhum qad syahadul wahya wat tanzila, karena bahwasanya para sahabat Nabi itu mereka itu menyaksikan sungguh syahadul wahya, mereka itu menyaksikan wahyu Allah, dalam pengertian mereka itu saksi sejarah sebagai saksi dari wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Mereka ini yang menjadi saksi sejarah dari wahyu itu. Wa adraku bikara inil ahwal ma ghaba an ghairihim bayanuhu. Sahabat ini mereka mendapati dengan karinah-karinah keadaan yang tidak diketahui dari yang gaib, yang tidak mengetahui dari selain mereka keterangannya. Karena sahabat Nabi inilah yang mengerti keadaan zaman turunnya wahyu, zaman Rasulullah, yang mana orang lain tidak mengetahui keadaan itu. Lalu asarus sahabah, riwayat sahabat itu menjadi dasar hukum. Nah, kita gampang, gampang aja sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih 23 rakaat berjamaah. Ini dilakukan oleh Sayyiduna pertama kali oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang beliau tunjuk menjadi imam adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi imam tarawih berjamaah zaman Abu Bakar tidak, zaman Rasulullah tidak ada. Apakah Sayyiduna Umar bin Khattab melakukan kebodohan dalam agama? Apakah Umar bin Khattab melakukan kebid'ah yang sesat? Tidak. Umar orang yang menyaksikan turunnya wahyu, saksi sejarah. Sayyiduna Umar orang yang bertemu dengan Rasulullah. Sayyiduna Umar orang yang mengerti keadaan di zaman Rasulullah. Maka riwayat Umar ini bisa menjadi dasar hukum. Paham? Wa rubbama la tuhitul ibarat bima udrika bil qara'ini. Orang lain kadangkala, wa rubbama kadangkala la tuhitul ibaratu tidak meliputi yang lain ini akan segala ibarat bima udrika bil qara'in, dengan masalah yang didapati dengan karinah-karinah keadaan. Sahabat Nabi yang lebih tahu dengan keadaan itu di saat hadis itu ada. Jadi pamin hazal wajhi ra'yul ulama al-iktida'u bihim wa tamassuku bi asarihim. Pamin hazal wajhi, maka dari cara inilah, dari wajah inilah
para ulama berpendapat adalah al-iqtida'u bihim, mengikuti dengan sahabat, wa tamassuku bi asarihim, dan berpegang dengan asar sahabat. Itu menjadi dasar hukum. Tapi wazalika bisyartin makhsusin ala wajhin makhsusin inda man yarahu. Wazalika, yang demikian itu, bisyartin makhsusin, ada dengan syarat yang tertentu, ala wajhin makhsusin, atas cara tertentu, indaman yarahu, menurut orang yang memandangnya, melihatnya. Namun kata Imam Ghazali, ya yaliku bayanu bihazal pan, tidak layak menjelaskannya dengan pan ini, karena ini pan tasawuf, bukan pan fikih. Kada usah ku jelaskan di sini, karena ini masalah usul. Ini ada di dalam pembahasannya di dalam kitab usul fikih, termasuk di dalam usul hadis. Itu bagian pertama. Lah, nyatakan sumber hukum: 1 Al-Quran, 2 hadis, 3 ijma ulama, 4 asarus sahabah. Boleh jadi ulama menambahkan ulama kita yang disebut dengan qiyas. Ini 1. Adar busani, bagian yang kedua. Al-furu', yaitu cabang ilmu yang disebut dengan ilmu furu'. Wa huwa ma fuhima min hazihil usul. Furu' itu ilmu yang dipahami, yang dihasilkan dari sumber tadi. Jelaslah, yang namanya cabang ranting ini hasil daripada batang. Nah, ilmu furu' ini hasil dari sumber tadi, hasil dari pokok hukum tadi, hasil dari batang. Lahirlah cabang, ranting-ranting hukum. Disebut dengan ilmu furu'. Maka jadi kaidah yang lewat, iza sabatatil usulu fil qalbi nataqatil lisanu bil furu'. Orang apabila sudah mantap mendarah daging di dalam diri ini tentang usul, maka lidah ini akan bertutur dengan segala cabang-cabangnya. Bahasa lebih rinci, kalau orang menguasai satu kaidah usul, maka lahirlah sekian masalah. Boleh jadi ratusan masalah lahir dari satu usul. Bahkan bisa ribuan masalah dari satu usul. La bimujibi al-faziha, bukan dengan kewajiban lafaznya. Bal bima'anin tunabbihulaha, dengan beberapa makna yang memberitahu bagi cabang tadi. Jadi dari sumber tadi dicari, dari sumber usul pokok tadi dipahami maknanya, lalu lahirlah furu', lahirlah cabang hukum. Jadi bima'anin tunabbihulahal uqulu, dengan beberapa makna yang memberitahu dan baginya oleh akal pemikiran, fatasa'a bibasababiha al-fahmu, maka menjadi luaslah pemahaman.
menjadi luaslah pemahaman hatta fuhima minal labdil malfuzi bihi gairuhu, sehingga dapat dipaham dari satu lapas yang diucapkan dengannya oleh orang lain, kama fuhima dapat dipaham gairuhu selain yang lain. Nah, jadi dari satu asal lahirlah beberapa furu'. Kama fuhima min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dipaham dari ucapan Nabi, la yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Seorang qadhi jangan memutuskan hukum dalam keadaan marah. La yaqdil qadhi, tidaklah atau janganlah memutuskan hukum seorang oleh seorang qadhi wa huwa ghadbanu, kalau dia sedang marah. Lah, tuan qadhi, orang alim jangan memutuskan hukum dalam keadaan emosional. Lah, jangan memutuskan hukum dalam keadaan emosional. Kenapa? Ya sudah, yang namanya orang emosional, otak kada jernih, kada luas cara berpikirnya lagi. Innahu la yaqdi iza kana haqinan au ja'ian au muta'alliman bimaratin. Bahkan tuan qadhi pun jangan memutus kalau dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan sakit, dalam keadaan merintih dengan sebab garing. Artinya apa? Seorang qadhi hendaklah memutuskan satu hukum dalam kondisi sihat wal afiat jasmaniyah dan rohaniyah, dalam keadaan normal tanpa ada keadaan yang memaksa dia. Supaya apa? Supaya hukum itu dihasilkan dari pemahaman yang jelas. Habis. Wahaza ala darbaini ahaduhuma yata'allaqu bimasalihid dunya wa yahfihi kutubul fikih. Wahaza, bermula ini ilmu furu'. Ilmu furu' ala darbaini terbagi dua bagian. Ilmu furu' terbagi dua bagian. Satu, ahaduhuma, yang pertama atau salah satu keduanya, yata'allaqu bimasalihid dunya. Ilmu furu' itu yang berhubungan dengan maslahat dunia. Ilmu fikih itu ilmu furu' banyak berhubungan dengan maslahat dunia. Yahwihi, meliputi akan dia kutubul fikih, kitab-kitab fikih. Ya jelas lah, kitab fikih itu kan hukum. Hukum itu litanzimil ma'ash, supaya hidup ini teratur. Hidup ini bagus dengan kaidah hukum fikih. Sehingga apa? Orang dalam kehidupan butuh makan. Kitabul buyu, dalam jual beli muamalah diatur untuk maslahat hidup, diatur oleh fikih, ilmu furu'nya. Munakahah, pernikahan dan apa yang terkait, karena pernikahan itu adalah kebutuhan biologis manusia. Untuk memenuhi kebutuhan itu orang harus nikah, maka diaturlah supaya pernikahan ini baik, maslahat dunia. Jadi hukum-hukum fikih itu bicaranya kan cuma 4. Ada rub'ul ibadah, rub'ul muamalah, rub'ul munakahah, rub'ul hudud. Dari 4 hukum dasar fikih ini, 2/3 fikih itu maslahat dunia. 1/3 hukum fikih bicara ibadah. Ini kepentingan akhirat. Selebihnya babul muamalah, bab munakahah,
bab hudud ini kepentingan maslahat dunia. Paham? Nah, ini disebut dengan ilmu furu'. Jadi ilmu furu' itu ada yang pertama ilmu yang terkait dengan maslahat dunia seperti ilmu fikih, yang ilmu fikihnya itu terkait dengan muamalah, munakahah dan hudud. Berikut wasani wal mutakaffilu. Nah, orang nang mutakaffil bihi, orang penjamin. Mutakaffil itu penjamin asal makna lah didapit. Wal mutakaffilu, orang yang menjamin dengan ilmu fikih atau orang yang ahli dengan ilmu fikih ini adalah al fuqaha, yaitu fuqaha. Fuqaha itu adalah jamak taksir daripada faqihun, faqihani, fuqaha'u. Nah, ulama-ulama fuqaha ini disebut oleh Imam Ghazali wahum ulama dunya. Mereka ini ulama dunia. Tapi jangan salah lah. Kalau ulama dunia ini lain maksudnya ulama yang maslahat, berbicara maslahat dunia. Jangan salah paham. Ulama fikih itu ulama dunia. Kalau ulama dunia ulama salah memahami. Nah, hati-hatilah. Ulama fikih itu adalah ujar Imam Ghazali hum ulama dunya. Mereka adalah ulama dunia, artinya ulama yang berkepentingan untuk maslahat dunia. Nama atur urusan kehidupan dunia ini ya ulama fikih lah, bukan ulama tasawuf. Karena mereka ahli dalam bidang fikih. Fikih bicaranya untuk maslahat dunia. Lagi lah kita kasih. Ini kamu salah paham, mutalaah pas mengantuk ini kali banget. Bila ulama fikih, ulama dunia. Bila ulama dunia, semendingan ulama salah. Bukan begitu. Yang dimaksud Imam Ghazali humul fuqaha, mereka yang ahli ilmu furu' yang berkaitan dengan maslahat dunia, mereka itu disebut fuqaha, orang yang ahli fikih. Nah, mereka yang ahli fikih itu hum ulama dunya, mereka ini disebut mereka yang ulama ahli dalam maslahat dunia. Nah, beda lagi kalau urusannya hati, urusannya roh, urusannya akhirat. Ini bukan ulama fikih. Pahamlah. Kalau sudah berbicara urusan hati, berbicara urusan batin, berbicara urusan akhirat, ini bukan ulama dunia, bukan ulama fikih, tetapi ulama sufiyah. Mereka adalah ulama batin, ulama batin, ulama ahli tasawuf. Lalu boleh disebut ulama akhirat. Mereka ulama untuk kemaslahatan akhirat. Nah, makanya ada kapling-kaplingnya. Ada ulama tuh orang yang bahasanya ahli zahir wal batin, ahli fikih, ahli batin. Ada ulama fikih aja bukan ahli batin, ada ulama ahlul batin aja tapi bukan ahli fikih. Disinilah kita harus mengerti porsi-porsinya. Ketika dia bukan ulama fikih, jangan ikut bicara fikih, karena bukan porsinya.
Ketika dia ulama urusan batin, ulama fikih jangan bicara. Ini urusan batin, yang bicara itu adalah ulama ul batin. Kecuali dua-duanya ahli. Ini ulama zahir wal batin, ini ulama zahir ulama batin, itu silakan. Banyaklah, banyak. Habis. Nah ini berikutnya. Wasani yang kedua, mayata'allaqu bimasalihil akhirat. Ilmu yang berkaitan, yang berhubungan dengan kebaikan akhirat. Wahwa ilmu ahwalil qalbi, dan dia ialah ilmu tentang keadaan hati. Wa akhlaqihil mahmudah, dan perangai-perangai hati yang baik, perangai-perangai hati yang terpuji, wal mazmumah, dan tercela. Wa huwa wa ma huwa mardiyun indallah, dan sesuatu yang dia atau sifat yang diridai Allah. Wa ma huwa makruhun, dan sifat yang dibenci Allah. Ini namanya wa huwa alladzi yahwihi syatrul akhiru min hadzal kitab. Ia yang meliputi dia barisan terakhir atau pembahasan terakhir min hazal kitab, dari ini kitab, ini jumlata kitab Ihya Ulumuddin, jumlah kitab Ihya Ulumuddin. Ini ujar Imam Ghazali bagian terakhir dari kitab Ihya Ulumuddin. Lalu Imam Ghazali itu 3-4 jilid, Ihya Ulumuddin itu 4 jilid. Jilid pertama bicara akidah, jilid masuk di dalamnya furu', jilid kedua bicara fikih, jilid ketiga dan keempat itu bicaranya ilmu ahwalul qalbi, ilmu tentang hati. Wa minhum al-ilmu bima yutarhashu minal qalbi 'alal jawari fi ibadatiha wa 'adatiha, wa huwa alladhi yatwihi syatrul awal min hadzal kitab, yaitu bab tauhid. Habis wa darbus salisu al-muqaddimatu, bagian yang ketiga yang disebut dengan ilmu muqaddimat. Jadi ada ilmu usul, ada ilmu furu', ada ilmu muqaddimat, kemudian ada ilmu mutammimat. Nah itu yang kita bahas dulu sesuai dengan bahasan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Berikut ad-darbus salisu al-muqaddimatu ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.